Pada chapter kali ini diceritakan, kemampuan sihir bocah itu muncul tak lama setelah dia berusia 8 tahun. Lalu chapter kemudian menceritakan di mana Hardin terlihat kebingungan dengan teriakan Ranghe. Hardin, cepat ke sini. Hardin pun menghampiri Ranghe yang pada saat itu sedang mandi. Bukankah aku menyuruhmu untuk cepat mandi? Lalu apa yang kamu lakukan? Perkataan Hardin berhenti setelah melihat ke arah Ranghe. Matanya terbuka lebar dan seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi pada Ranghe. Diperlihatkan Ranghe yang saat itu sedang melayang. Lihat ini, waktu aku bilang melayang, air dan aku jadi melayang. Ucap dari Ranghe yang terlihat sangat senang. Namun setelah kejadian hal tersebut, untuk pertama kalinya dia dimarahi lebih keras oleh Hardy. Terlihat betis Ranghe yang memerah akibat hukuman dari Hardy. Jangan pernah bercanda seperti itu lagi, ucap dari Hardy yang memeringati Ranghe. Kenapa kamu diam saja? Dan terlihat Ranghe yang hanya bisa menangis tanpa bisa membalas perkataan dari Hardy. Namun dalam hati Hardy dia berkata, aku hanya takut bahwa kekuatan sihir yang tak pernah aku ajarkan itu malah bisa membangkitkan kemampuan lainnya yang sedang tertidur. Dimana kita sudah tahu bahwa di dalam jantung Ranghe itu tertanam jantung dari Persiadi. Dan setelah kejadian hari itu, Ranghe bisa melihat dan merasakan energi di sekelilingnya. Dan itu mungkin sudah menjadi kehendak takdir, tanpa ada satupun kekuatan yang bisa menghentikannya. Kemudian scene berpindah ke kejadian waktu saat ini, di mana diperlihatkan Hardy dan Ranghe yang sudah memulai perjalanannya untuk bertemu dengan Moja. Dan di sela-sela waktu mereka akan beristirahat, tiba-tiba Ranghe berucap, aku pikir aku ingin jadi mage. Apa ini? Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba kamu ngomong ngaco. Sudahlah, lebih baik kamu tidur saja sana. Balas dari Hardin menanggapi ucapan Ranghe. Ya, pertama, aku terlalu besar untuk naik di punggungmu. Cih, lagian kapan aku pernah izinkan kamu naik di punggungku? Kamu kan pernah bilang padaku bahwa mage yang bernama Mojan itu ahli dalam bidang penyembuhan. Aku ingin belajar sihir penyembuhan untuk mengobati tanganmu. Mendengar perkataan Ranghe, Hardin pun hanya terdiam. Kemudian dia berucap dalam hatinya, justru kamulah yang mengajarkan Mojan sihir penyembuhan itu. Sebentar bro, apakah mungkin Ranghe ini merupakan reinkarnasi dari Rangdel Kasal sang Grid Mage? Melihat dari kata-kata Hardin yang terucap dalam hatinya, mungkin kita akan diberitahu siapakah Ranghe sebenarnya pada chapter-chapter kedepannya. Oke lah, mari kita lanjutkan. Kenapa kamu tidak percaya? Tanya Ranghe yang melihat ekspresi dari Hardy. Ya, aku bukan orang dewasa yang gajah mencurkan impian anak-anak. Tapi tadi kamu kayak tersenyum. Aku tak ingin jadi beban untuk anakku. Tapi kamu kan bukan ayahku. Setelah hal tersebut, heninglah suasana seketika. Ya, kamu benar. Maaf, aku tadi salah ngomong. Aku tak bermaksud buruk kok. Aku pikir kamu juga lebih dekat dari seorang ayah, ucap Ranghe yang mencoba mencairkan suasana. Sudahlah, cepat sana tidur. Aku jadi terus salah omong karena terus meladeni omongan ngacomu. Baiklah, tapi pokoknya aku ingin tetap menjadi seorang mage, tegas dari Ranghe untuk mengakhiri percakapan malam itu. Dan pada keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Ya benar saja, ini gak lucu sama sekali. Ya, itu benar. Ini benar-benar aneh. Daerah ini biasanya tak sepanas ini. Bukan itu masalahnya, cowok. Kita sudah kelaparan selama 4 hari. Aku mencacaki. Tapi bahkan aku tak lihat buah sama sekali. Berapa lama kita harus jalan melewati tempat ini? Ucap dari Ranghe yang terlihat sudah sangat kelelahan. Ya, sabarlah, kalau kita jalan sebentar lagi, kita akan temukan desa tempat kita bisa istirahat. Jadi kamu jangan ngeluh terus lah.
Jalan saja. Dasar kurang ajar, kamu sudah bilang hal itu sejak 2 hari yang lalu. Balas Ranghe yang sudah sangat besar. Dan setelah perjalanan mereka selama kurang lebih setengah hari, pada akhirnya mereka sampai di sebuah desa terpencil. Dan desa itu bernama Farita. Mereka pun kemudian berjalan memasuki desa tersebut. Dikarenakan kelaparan yang sudah tak tertahankan lagi, Ranghe pun kemudian mengambil sebuah buah dan hendak akan memakannya. Namun Ranghe dihentikan oleh sang pedagang. Pedagang itu pun mencoba menjelaskan, buah ini memiliki banyak sekali airnya dan memiliki rasa yang sangat manis. Ini adalah buah langka yang hanya ada di daerah sini. Dan harga satunya dari buah ini adalah 4 setar. Hah? Setar? Setar itu apa? Menyadari Ranghe yang hendak akan berbuat onar, Hardin pun langsung menyeret Ranghe layaknya seekor anak kucing. Pedagang itu pun kemudian menyadari bahwa Ranghe orang yang miskin. Dasar kere, kalau nggak punya uang nggak usah belanja. Dan setelah kejadian tersebut, Hardin kemudian menyadari bahwa mereka membutuhkan uang untuk pergi ke Mobiante. Kemudian Hardin dan Ranghe memasuki sebuah toko. Dan Hardin ingin menjual sesuatu untuk perbekalan perjalanan mereka. Penjaga toko yang melihat pelanggan yang masuk ke dalam tokonya pun menyapa dengan ramah. Silahkan masuk, selamat datang di toko milik Porto, kebanggaan Farita. Dan kami memiliki semuanya yang kalian butuhkan. Namun setelah melihat penampilan dari Hardin dan Ranghe, penjaga toko itu pun malah mengusir mereka sembari berucap, "Oh, jangan jualan di sini. Kami ini jual barang di sini. Kami tak membeli barang. Cari tempat lain saja." Raden pun kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan penjaga toko. Namun kita diperlihatkan pada Ranghe yang terfokus pada sebuah tas. Wow, ini sebuah batu sihir untuk menjinakkan makhluk sihir. Ini barang yang sangat langka, tapi kekuatannya sudah habis, jadi harganya tak seberapa. Ucap penjaga toko yang sedang mengamati barang yang diberikan oleh Hadi. Hadi pun terus mencoba meyakinkan penjaga toko untuk memberi lebih. Ini sangat berharga untukku, tolong beri lebih. 800 star. Aku tak bisa beri lebih, ini terserah kepadamu. Namun kita diperlihatkan dengan Ranghe yang sangat penasaran dengan tas tersebut. Dia pun mencoba mengambil tas itu dan memasukkan tangannya ke dalam tas itu. Dan masih terdengar suara Hardin dan penjaga toko yang masih terus bernegosiasi. Namun penjaga toko itu menyadari tingkah laku dari Ranghe, kemudian memintanya untuk jangan menyentuh benda tersebut. Hardin pun melirik ke arah Ranghe. Hardin, lihat ini, tas ini hebat sekali. Terlihat kecil di luar, tapi sangat luas di dalam. Aku sangat menginginkan ini. Ucap dari Ranghe yang seluruh badannya sudah memasuki tas itu, hanya menyisakan kepalanya saja. Tak mungkin bisa, ucap dari penjaga toko. Itu adalah tas sihir peninggalan dari Melan Belatorio. Setidaknya kalau aku terpaksa menjualnya akan kuhargai 1 juta star. Orangnya pun kemudian menanyakan Melan siapa yang dia maksud, sembari ia keluar dari tas itu. Penjaga toko itu pun cukup terkejut karena ada seseorang yang tak mengenali Melon. Dia pun kemudian menjelaskan, dia merupakan elf yang hampir terkenal, Randall Castle. Randall Castle, aku tahu dia. Dia adalah Great Mage yang sudah selamatkan daratan, bukan? Itu benar, Melan membuat ini sendiri untuk diberikan pada Randall Castle. Ini hanya satu-satunya yang ada saat ini. Dengan wajah polosnya, Ranghe meminta penjaga toko itu untuk memberikan tas itu kepadanya. Sembari juga ia menjelaskan bahwa dia seorang mage. Hardin pun kemudian meminta Ranghe untuk tidak seenaknya memegang benda milik orang lain, serta memintanya pula untuk mengembalikan tas itu. Dengan menghela nafas, Ranghe pun menuruti perkataan dari Hardin. Dan setelah itu, penjaga toko memberikan 800 star yang diminta oleh Hardin. Sembari ia memberi bonus 30 star. Dan mereka pun meninggalkan toko tersebut.
Namun diperlihatkan Ranghe yang masih terus merengek meminta tas itu pada Hardin. Melihat Hardin dan Ranghe yang akan meninggalkan toko, penjaga toko itu pun kemudian memanggil mereka kembali. Hei, tunggulah, jika kamu seorang mage, kenapa kamu tak lakukan sesuatu yang hasilkan uang lebih besar daripada rajaan seperti itu? Sembari dia memberikan brosur permintaan, penjaga toko itu pun juga menjelaskan seekor Gyugon membuat sarang di puncak gunung batu di pinggir desa untuk alasan tertentu. Dia telah memancarkan panas yang membuat desa ini jadi gurun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa kelompok pernah mencoba untuk menangkapnya, tapi tak seorang pun pernah kembali dengan selamat. Oleh karena itu, Konjaku menawarkan 1 juta star untuk siapapun yang bisa mendapatkan kepalanya. Mendengar hadiah yang sangat besar, Ranghe pun matanya langsung berbinar-binar. Namun hal tersebut ditolak oleh Hardin dikarenakan perjalanan mereka yang masih sangat panjang. Sembari ia meminta rekomendasi penginapan kepada penjaga toko. Kemudian Shin berpindah ke penginapan di mana Hardin dan Ranghe tengah menginap. Setelah dia menyiapkan makanan yang sangat disukai oleh Ranghe, Hardin pun kemudian memanggil Ranghe yang tengah mandi. Ranghe, kesinilah cepat, ada daging yang sangat kamu sukai. Namun dari kamar mandi tak ada jawaban dari Ranghe. Hardin pun kemudian memeriksa ke kamar mandi. Namun setelah dia membuka pintu kamar mandi, Hardin tak menemukan Ranghe. Hardin pun sangat panik dan menduga, apa jangan-jangan dia melakukan misi yang diberitahukan oleh penjaga toko. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang tengah memanjat sebuah tebing. Dan ternyata orang itu adalah Ranghe. Yang benar saja seperti dugaan Hardin, Ranghe tengah melakukan perburuan terhadap Hyuga. Sialan, bagaimana bisa gunung ini menjadi sepanas api? Ucap dari Ranghe yang sudah sampai di puncak gunung. Kemudian Ranghe berjalan untuk menelusuri dan mencari sarang Hyuga. Sampai pada akhirnya Ranghe pun berhasil menemukan di mana Hyugon itu berada. Waduh, sialan, dia sangat besar. Ucap dari Ranghe yang terlihat sangat terkejut dengan ukuran Hyugon. Ranghe pun kemudian menyiapkan sebuah serangan dengan anak panahnya. Sembari dalam hatinya dia berucap, kalau aku bisa menangkapnya, aku akan punya uang dan membeli tas sihir itu. Namun Ranghe dibuat terkejut dengan perkataan seseorang. Kamu itu bodoh atau bagaimana? Panah seperti itu bahkan tak akan bisa menembus kulitnya. Dan kemudian diperlihatkan seorang yang tengah nangkring di pinggir Ranghe. Ranghe pun cukup terkejut dan bertanya-tanya, apakah ada orang di situ? Aku ini seorang mage yang ada di sini sebelum kamu. Sembari orang itu membuka penutup kepalanya. Ranghe pun terlihat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Aku tadi yakin bahwa tak ada orang sebelum aku di sini. Hah? Apa kamu tak pernah lihat jubah gaib sebelumnya? Jubah gaib itu adalah jubah tembus pandang. Suatu keharusan untuk seorang mage membawa itu kemana-mana. Kemudian orang itu pun tiba-tiba menghilang. Hal itu pun membuat Ranghe kembali sangat terkejut. Dan ternyata orang itu sudah berubah menjadi seekor lebah. Bukankah kamu mage juga? Aku yakin itu yang aku dengar di toko Porto. Kamu terlihat seperti seorang hunter. Apakah kamu itu orang bodoh yang hanya mengincar hadiahnya saja? Ranghe pun dibuat panik dikarenakan ada seekor lebah yang bisa berbicara. Hei, tenanglah, ini aku. Ini merupakan sihir meniru wujud. Itu adalah tingkatan sihir terendah dari sihir ubah wujud. Dan perkenalkan, namaku adalah Mokhat Karon. Dan aku berasal dari Eruga. Mulai dari sini kita panggil saja Karon. Wah, kamu sangat keren, teriak Ranghe yang sangat terkesan dengan sihir yang dilakukan oleh Karon. Tentu saja hal itu membuat Karon seketika menjadi sangat panik. Dan Karon pun menutup mulut Ranghe sembari berucap, kamu itu sangat bodoh dan sangat berisik. Apa kamu mau membangunkan Hyugon yang tengah tertidur?
Dan kemudian mereka melirik ke arah Yugon yang masih tertidur sangat lelap. Syukurlah, untung dia masih tidur. Ini semua karena aku. Aku telah memberi dia tanaman penidur yang aku tanam sendiri untuk persiapan hari ini. Dia adalah keturunan Kergoyle yang menjaga kastil iblis pada zaman dahulu kala. Makhluk paling puas yang masih ada dan salah satu makhluk yang paling sulit untuk dijinakan. Salah satu yang paling kuat, dia bahkan bisa menyemburkan api. Ucap Karon yang mencoba menjelaskan asal-usul dari Hyugon. Rangga pun cukup terkesan dengan Karon yang tahu banyak tentang Hyugon. Lebih aneh lagi kalau tidak tahu, kamu datang untuk menangkap dia tanpa tahu informasi apapun. Namun Rangga tidak peduli dengan hal itu, dia pun kembali menyiapkan panahnya sembari berucap. Ada sesuatu yang sangat aku inginkan, aku harus bisa tangkap dia supaya bisa membeli itu. Karon pun kemudian menjawab, kamu tak mungkin bisa. Kalau kamu bisa semudah itu untuk menangkapnya, kenapa dia dihargai sangat mahal untuk kepalanya? Dan satu lagi, dia itu bukan burung. Jangan ganggu aku, diam saja di sini dan lihat aku. Akan kutunjukkan betapa hebatnya aku. Rangga pun sangat kagum dengan hal yang terjadi di depannya. Aku bahkan belum melakukan apapun. Kenapa kamu sudah kagum begitu? Ucap Karon yang tak menyadari hal yang sangat besar sudah berada di belakangnya. Rangga dengan bercucuran keringat pun berkata, dia bangun. Mendengar ucapan itu, dengan seketika Karon menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya dia melihat sebuah mata yang sangat besar sudah menatapnya dengan sangat tajam. Dan benar apa kata Rangga, Hyugon itu sudah bangun dan sudah berada tepat di hadapan Karon. Namun Jin berpindah terlebih dahulu 2 jam sebelum kejadian itu. Diperlihatkan seorang yang tengah tertidur dalam sebuah kamar. Dan tiba-tiba ada sebuah pedang yang sudah berada tepat di hadapan mukanya. Pria itu pun berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tak tahu siapa yang kamu bangunkan? Dan terlihat beberapa orang sudah mengepung pria tersebut. Tentu saja kau itu pembunuh bayaran Chose. Kamu sedang dikejar oleh hutan batu, tapi kamu tidur di sini seolah-olah tak ada yang terjadi. Pria itu pun hanya menggaruk kepalanya sembari menguap dengan santai. Ya, pergilah kalau sudah tahu. Aku itu sudah merasakan kehadiran kalian sejak dari tadi. Dan kalau aku ingin, aku bisa memenggal kepala kalian lebih cepat dari aku mengisi gelas ini. Sembari dia memberikan tatapan tajamnya kepada 3 pria itu. Perkataan mereka pun berhenti setelah ada seseorang yang memasuki ruangan itu. Dan seorang itu merupakan wanita yang bernama Mia. Kalian tak mungkin bisa menghentikan dia, jadi mundurlah. Ucap dari Mia sembari dia melangkahkan kakinya untuk mendekati Chose. Akhirnya ada seseorang yang sadar diri, ucap dari Chose sembari meneguk minumannya. Aku minta maaf jika anak buahku bersikap kurang ajar. Aku datang untuk tawarkan tugas kepadamu. Aku dengar kamu akan lakukan apapun demi uang. Kalau kamu mau, kamu bisa mengikutiku ke sebuah tempat. Namun tanpa diduga, Chose melakukan sebuah serangan. Sungguh gadis yang sangat berani, aku suka itu, ucap dari Chose sembari mencengkram leher Mia. Benar yang kamu dengar, tak ada tugas yang aku tolak jika bayarannya emang pantas. Terutama jika klienku secantik kamu. Jadi katakan saja siapa yang harus aku bunuh. Ucap dari Chose sembari menunjukkan wajah bengisnya. Kemudian kita dibawa pindah ke sebuah kastil. Di sana diperlihatkan ada seseorang yang meminta Chose untuk membunuh seekor Hyugon. Tentu saja mendengar hal itu membuat Chose tertawa dengan sangat keras. Bagaimana bisa seorang kon dari Verita menemuiku di tengah malam hanya untuk melakukan permintaan seperti itu? Ucap dari Chose yang sangat heran dengan permintaan orang tersebut. Dan kita diperlihatkan dengan pria kotak pelontos yang bernama Chiako serta merupakan kon dari Verita.
Bagaimana? Aku dengar kamu harus berlari dari kejaran batu bukan? Serta dengan gelar Silver Knight, itu tawaran yang sangat bagus. Joseph pun kemudian tersenyum dan berkata, kamu memang sangat dermawan seperti yang orang bilang. Tapi aku tak butuh gelar apapun. Sebaliknya, gandakan hadiahnya dan sebagai hadiah tambahan, berikan aku pembantu wanitamu, maka akan aku lakukan. Ucap dari Joseph sembari menunjuk ke Lady Mia. Mia pun sangat terkejut dengan permintaan dari Joseph. Namun hal itu langsung diiyakan oleh Kon dari Farita. Mendengar hal itu, Mia pun sedikit protes pada tuannya. Mia bukan pembantuku, dia adalah penasihatku. Tapi jika kamu ingin sekali kepadanya, aku akan berikan dia padamu. Ucap dari Kon tersebut menyetujui perjanjian dengan Joseph. Joseph pun tersenyum dan berkata, kalau begitu kita sepakat. Kamu bisa tidur nyenyak dan akan aku berikan kepala Yukon sebelum fajar. Joseph pun berlalu dan meninggalkan kastil itu. Setelah Joseph pergi, Mia pun menanyakan keputusan dari tuannya. Ini sangat konyol, bagaimana bisa Anda memberi tawaran seperti itu? Pria botak itu pun berkeringat dingin dikarenakan wanita itu sangat galak bila sedang marah. Kemudian dia pun memberikan sebuah alasan. Foto itu sedang kesini. Aku telah menerima surat rahasia yang meminta agar menahan Jose di sini sampai dia datang. Akan tetapi seperti yang kamu tahu, kita tak punya pasukan yang cukup besar untuk menahan Jose. Tapi tak kusangka gangguan di desa ini malah bisa berguna. Tapi dengan kemampuan Jose, dia mungkin bisa membawa kepala Kyugon. Pria kotak itu pun hanya bisa terdiam. Namun dalam hatinya berkata, siapa yang peduli soal itu? Sudah jadi hasil yang luar biasa bila salah satu dari mereka mati. Karena akan membawa keuntungan yang sangat besar untuk desa kecil ini. Terlihat senyum licik dari pria botak itu. Lalu Shin berpindah kembali ke arah Ranghe dan Karon. Diperlihatkan tubuh Karon yang sudah bergetar dan dipenuhi dengan keringat. Dia pun mencoba untuk tetap tenang sembari berucap, kalau aku tunjukkan rasa takut, dia akan segera tahu dan akan segera memangsaku. Akan tetapi perkataannya tidak sesuai dengan respon tubuhnya. Dia pun terjatuh, kemudian menangis serta meminta tolong kepada Ranghe. Sembari Ranghe menggaruk-garuk kepalanya. Ranghe dengan wajah porosnya, dia pun berkata, apa kamu bicara denganku? Tapi kamu tadi kan bilang suruh aku lihat saja. Itu kan tadi waktu dia sedang tidur. Ucap Karonnya semakin ketakutan dikarenakan Kyugon sudah berada tepat di atas tubuhnya. Kyugon itu pun mulai membuka mulutnya dan akan menjadikan Karon makan malamnya. Rangai pun tiba-tiba melompat dan memberikan Pokemon mentah yang mendarat tepat di kepala Kyugon. Karon pun sangat terkejut bagaimana bisa sebuah pukulan dengan tangan kosong bisa berdampak seperti itu. Dan Kyugon itu pun terpental dan meraung kesakitan. Dan diperlihatkan ekspresi wajah Ranghe yang menganggap hal itu biasa saja.